Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu, 18 Desember 2021. Judul renungan, Aku ini hamba Tuhan. Diambil dari Nas Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat Gabriel adalah utusan Allah untuk menyampaikan berita kepada Maria tentang kelahiran Yesus Kristus. Adapun kalimat Gabriel kepada Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Maria bertanya bagaimana mungkin hal ini terjadi, sedangkan dia belum bersuami. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari malaikat Gabriel, Maria merespons, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria meresponi berita tersebut dengan kerendahan hati. Dia tidak bersungut-sungut, tidak menolak tanggung jawab dari Tuhan. Sebaliknya, dia belajar untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dia belajar untuk berserah pada penyertaan Tuhan. Ini adalah karakter seorang hamba yang merendahkan hati, taat dan berserah kepada Tuhan. Karakter yang demikian adalah gambaran dari karakter Kristus sang hamba sejati yang merendahkan hati, taat dan berserah sepenuhnya kepada Bapa. Kristus datang ke dalam dunia, mati disalib dan bangkit demi kemuliaan Bapa dinyatakan. Manusia diselamatkan. Setiap kita sebagai murid Kristus yang autentik selalu diproses dan dibentuk untuk memiliki karakter seorang hamba. Berhati hamba artinya merendahkan diri, menaati, berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Esensi dari karakter hamba adalah sepenuhnya menghormati, melakukan perintah tuannya dengan segenap hati. Itu juga esensi karakter kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu menghormati dan melakukan perintahnya dalam seluruh aspek hidup kita. Marilah kita belajar untuk merendahkan hati, menaati dan berserah serupa ke Yesus Kristus dalam seluruh aspek hidup kita. Milikilah hati serupa Kristus dalam melayani Tuhan dan sesama. Hati yang menghamba kepada Tuhan
adalah hati yang menaati perintah-Nya dengan segenap hati. Terpujilah nama Tuhan.